Disclaimer, meskipun video ini judulnya ngomel, tapi aku harap aku bisa dengan baik menyampaikan poin-poin keresahanku. Karena ya harapannya supaya teman-teman juga bisa memahaminya dengan seksama. Perkenalkan, namaku Nago, aku adalah seorang psikolog dan juga penulis buku. Dan di channel ini, biasanya aku suka sharing ya, terkait dengan psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Tapi, khusus di video kali ini, aku ingin mengupas permasalahan yang sering muncul bersama dengan meningkatnya awareness akan kesehatan mental di Indonesia. Ini adalah keresahan yang aku rasa sudah lama ya aku miliki dan aku yakin mungkin sebagian dari kalian juga merasakan hal yang sama. Cuma mungkin baru sekarang aku punya waktu dan kesempatan untuk menjabarkan dan memaparkan dengan baik sehingga harapannya bisa sedikit mencerahkan ya buat kita semua. Video ini akan kubagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penjelasan tentang kesehatan mental itu. Yang kedua adalah keresahan apa sih yang sebenarnya aku miliki. Sedikit spoiler, ini akan ngomongin tentang bagaimana beberapa kelompok di masyarakat itu agak gagal paham ya tentang kesehatan mental sehingga malah menimbulkan masalah yang lebih baru lagi. Kita mulai. Sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Mungkin ini terminologi yang sudah cukup familiar ya buat banyak orang, tapi aku yakin tidak semua orang juga bisa memahaminya dengan baik. Dan aku akan jelaskan secara simple, sederhana. Manusia itu terdiri dari 2 bagian. Ada fisik dan juga mental. Fisik itu ya kayak tubuh fisik ini. Kita punya mata, rambut, tangan, kaki, tubuh. Dan kita juga bisa berdiri, berlari, makan, mukul orang, dan seterusnya. Itu adalah kondisi dan tubuh fisik kita. Sementara mental itu hal yang sepenuhnya berbeda. Di mental kita ngomongin tentang pikiran, perasaan, memori. Kita juga ngomongin tentang aktivitas seperti mengingat masa lalu, mengingat makanan yang pernah kita makan saat kita kecil, punya mimpi. Kita ngomongin tentang aspirasi untuk masa depan, kita ngomongin perasaan bahagia, perasaan sedih, kecewa, takut, dan seterusnya. Sebagaimana kita menjaga kesehatan fisik, sebaiknya kita juga menjaga kondisi kesehatan mental kita. Kalau fisik kan kita ya olahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat. Sementara kalau menjaga kondisi kesehatan mental, banyak yang belum tahu. Kita mesti ngapain sih? Ya mungkin aku jelasin, kita bisa mulai dengan misalkan kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik buat kita, orang-orang yang mendukung kita. Kita bekerja di pekerjaan yang memberikan makna buat diri kita. Kita menjalani keseharian kita dengan aktivitas yang menimbulkan perasaan happy, nyaman, dan seterusnya. Banyak orang nggak tahu ini, banyak orang tidak memperhatikan ini. Karena kalau ngomongin fisik, ya berdarah, memar, itu kita mudah aware dan mudah menindaklanjuti. Tapi kalau ngomongin tentang mental, tidak banyak yang punya awareness akan hal itu. Syukurnya di Indonesia pada saat pandemi kemarin, ya nggak bisa sepenuhnya syukur juga sih, ya namanya pandemi ya. Tapi kondisi itu tuh memberikan sorotan terhadap masalah kesehatan mental. Ya pada saat COVID-19 kemarin kita tahu bahwa itu adalah ancaman yang nyata terhadap fisik kita. Tapi di sana kita juga baru sadar bahwa ternyata ancaman yang serupa bisa juga memberikan tekanan pada kondisi mental kita. Kita jadi cemas terhadap kondisi kesehatan kita. Besok aku akan terpapar atau enggak ya? Kalau aku sakit apakah aku akan meninggal atau aku akan baik-baik saja? Kita juga cemas terhadap kondisi pekerjaan kita. COVID gini, ekonomi menurun, banyak yang di PHK, apakah aku akan juga kena atau enggak? Kita juga merasa tidak nyaman terhadap kondisi hubungan kita. Kita ngerasa kesepian, kita ngerasa ditinggal, kita tidak punya kesempatan bertemu dengan keluarga. Sehingga orang-orang tuh mulai sadar, bukan cuma fisikku yang bermasalah, mentalku juga bermasalah. Dan akhirnya muncul tuh sorotan atau informasi terkait dengan kesehatan mental yang juga diberikan oleh banyak psikolog, psikiater, ataupun mental health professionals. Sampai sini ceritanya bagus. Awareness naik, masyarakat terbantu, everybody's happy. Tapi ternyata perubahan itu tidak semulus ataupun selancar yang kita harapkan.
ada beberapa pihak yang mungkin nggak sepenuhnya paham ya sama mental health ini dan malah menimbulkan masalah baru. Pertama, aku ingin bahas tentang kelompok-kelompok yang resistance terhadap mental health ini. Katakanlah mungkin dari generasi yang lebih tua ya, generasi senior kita ataupun mungkin orang tua kita. Mereka adalah orang-orang yang skeptis terhadap istilah mental health. Ya, mungkin kamu juga pernah dengar ya omongan kayak, apa sih anak muda zaman sekarang? Dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Zaman dulu, nggak ada tuh yang kayak begitu. Dan baik-baik aja. Jadi mereka nggak tahu kalau bahwa ada loh kondisi mental yang secara nyata itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Mereka ngira orang ini cuma nggak mau berusaha, males, banyak alasan, dan seterusnya. Ya, newsflash, meskipun ini bukan hal yang terjadi pada dirimu, tapi bukan berarti hal ini bukanlah kebenaran. Meskipun dia selama ini tidak pernah merasakannya, meskipun kamu selama ini tidak pernah tahu bahwa ada informasi terkait hal ini, bukan berarti ada orang yang tidak bisa merasakan hal ini. Ya mungkin nggak bisa nyalahin juga ya, generasi lebih tua tuh adalah orang-orang yang mungkin tumbuh dan besar di zaman yang berbeda dengan kita. Dan mereka tidak punya informasi yang cukup dulu untuk mempelajari hal ini. Sehingga mereka ngerasa ini hal-hal yang cuma bersifat tren dan tidak nyata. Selain itu mereka juga punya prioritas yang beda kali ya di zaman dulu ya. Terutama kalau kita ngomongin generasi lebih tua yang mungkin punya prioritas yang berbeda yang tumbuh dan besar di situasi finansial ekonomi yang berbeda. Mereka harus bekerja membanting tulang, mereka harus fokus untuk memberikan makan keluarganya. Jadi tidak ada kapasitas di kepala mereka untuk ngomongin hal-hal seperti pikiran, perasaan yang lebih delicate, yang lebih sensitif. Jadi ya, wajar mereka nggak paham atau gagal paham tentang hal ini. Tapi di sisi lain, bukan cuma generasi yang lebih tua, tapi generasi yang lebih muda juga punya masalahnya tersendiri terhadap mental health. Mereka yang tumbuh dan besar dengan paparan informasi yang luar biasa, ternyata berbalik menjadi masalah. Mereka, ya kita kan tahu ya, anak muda tuh biasanya tahu informasi tentang mental health tuh biasanya dari media sosial ataupun internet. Tapi biasanya informasinya itu cenderung sepotong. Dan mereka menelan itu mentah-mentah dan menerapkannya ke diri mereka sendiri. Jadinya apa? Self-diagnose. Oh, aku ini punya kondisi namanya ADHD. Aku ini bipolar, aku ini depresi, schizophrenia. Dan ini memberikan masalah baru. Karena mereka memberikan beban ekspektasi ke dirinya tentang suatu penyakit mental yang belum tentu mereka miliki. Oleh karena itu, kita perlu paham kalau kamu juga punya kecurigaan tentang kondisi diri kamu, lebih baik ke profesional, ke psikolog, ke psikiater. Mereka yang bisa menentukan diagnosa apakah kamu punya penyakit A, B, C, dan mereka juga akan memberikan treatment. Karena percuma ya kalau kita ngomongin diagnosis tapi tanpa dilanjutkan dengan treatment. Hasilnya cuma akan menjadi momok baru, masalah baru, dan alasan yang baru. Ini sering terjadi ya. Kita suka mendiagnosis diri kita sendiri dan kita menggunakan itu sebagai alasan atau kesempatan untuk kabur dari tanggung jawab. Sorry, aku nggak bisa itu. Aku kan lagi di fase depresi. Maklumlah, kemarin aku marah-marah. Kamu kan tahu aku punya kondisi namanya bipolar. Sorry, aku nggak balas chat dari kemarin seharian. Aku kan ADHD. Jadi, kondisi yang seharusnya serius, yang seharusnya kita pikirkan dengan baik bagaimana jalan keluarnya, itu malah menjadi sebuah alasan untuk menghindari tanggung jawab real yang memang seharusnya kita kerjakan. Nah ini ya, jadi discrepancy, perbedaan antara dua generasi ini yang aku rasa muncul di masyarakat kita sekarang. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kita punya kesempatan untuk berkomunikasi. Artinya, yang generasi yang lebih tua itu punya kesempatan untuk belajar dari generasi muda bahwa mental health is real. Kondisi-kondisi yang mereka dengar dari internet, berita, koran, dan lainnya, itu nyata dan ada orang yang mengalaminya. Dan itu suatu hal yang mungkin bisa terjadi, tidak hanya pada diri dia, tapi juga di keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Dan kamu harus terbuka akan hal tersebut. Tapi anak muda juga mungkin bisa sedikit belajar dari generasi yang lebih tua.
Mereka adalah generasi yang lebih bertanggung jawab, yang lebih mengemban banyak beban dalam hidupnya. Dan kalau kita ngomongin kita punya masalah mental, kita juga perlu belajar hal-hal seperti itu. Kita juga perlu mempelajari atau melatih kegigihan kita, kerja keras kita, supaya kita bisa satu, bersemangat untuk memperbaiki situasi diri kita, dan kedua juga lebih kuat, lebih resilient menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Ya karena toh terlepas dari apakah kamu punya kondisi itu atau enggak, ujung-ujungnya pada psikolog atau psikiater pun setelah di-treatment, divalidasi tentang apa yang kamu alami, kita juga perlu untuk put the hard work. Perlu untuk gigih untuk bisa melewati itu semua. Ya jadi aku harap video ini bisa sedikit memberikan kejelasan ya tentang masalah-masalah yang mungkin muncul pada masyarakat ketika kita gagal paham tentang kesehatan mental. Semoga informasi ini bisa membantu entah untuk kamu atau keluarga terdekatmu atau orang-orang yang penting buat kamu, sehingga harapannya kita punya narasi yang lebih konstruktif, yang lebih sehat tentang kesehatan mental itu sendiri. Sekian dariku, terima kasih sudah mau mendengarkan omelan panjang lebar tentang kesehatan mental ini. Sampai bertemu di video berikutnya.